Kembali lagi ke Bondan Desaku. Eh, Kali ini aku mau membahas tentang bikin rumah gaji setahun di Taiwan. Dulu ceritanya, aku datang ke Taiwan itu dari tahun 2017, bulan bulan 5 tanggal 21. Pas datang ke Taiwan itu dulu aku baru kebagian lembur cuma 3 bulan, itu pun modal belum balik. Setelah itu tidak ada lembur sama sekali sampai 2019 akhir baru ada lembur. Mulai lembur bulan 9 2019 baru ada lembur. Itu masih sedikit, belum full, belum ada wajibnya. Dari situlah dalam satu tahun gaji di Taiwan, aku ngirim duit tiap bulannya minimal itu 25.000 paling kecil. Kalau 25.000 NT di Indonesia kan itu setara 12 jutaan. Itu yang paling sering aku kirim itu 30.000 atau setara 15 juta. 15 juta dikumpulin dalam setahun, perkiraan udah 170 juta tanpa pajak. Itu aku awal Januari itu udah punya tabungan sekitar 40 juta. 40 juta itu aku bilang sama istriku dan sama mertuaku, dibikin aja dulu pondasinya. Ya, kata istriku sama mertuaku. Ketibanya udah dibelanjakan uangnya, malah sama mertuaku sekalian katanya. Sampai atas itu, sampai di batas, sampai di genteng. Pas saat itu aku pusing banget, dan duitnya dari mana? Sedangkan itu punya 40 juta gitu kan. Mau nyari kemana lagi? Gaji mentok itu paling 33 gitu kan. 33.000 tuh, itu aku jajan 3.000 paling sebulan itu kan. 3.000. Nah habis itu orang tua aku minjemin uang itu berapa, 10 juta nyumbang atau minjemin lah, bukan nyumbang, minjemin itu nanti tak bayar sama orang tuaku. Terus minjem sama temanku sekitar 12 juta itu kan, minjem. Akhirnya punya kurang lebih 60 juta itu kan, gederiin udah RPM-nya lah, udah pakai tembok lah, pakai bata itu kan, tapi belum di ceplok atau belum di AC itu kan, belum, itu masih 50% lah. 50% itu nunggu lagi. Itu kan pas berdiri itu udah bulan Januari tanggal 14 itu udah berdiri itu rumah. Udah berdiri itu, habis itu nunggu lagi. Aku nunggunya itu dari Januari sampai September baru dibangun, sampai Agustus nunggu pajak turun aku baru tak bangun. Itu dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan itu gaji 6 bulan. Itu gaji 6 bulan yang sebulan itu kepotong buat istriku 7 bulan sama biaya lahiran itu kan. Pas alhamdulillah istriku lahiran dengan normal, anaknya cowok alhamdulillah. Itu sisa 5 bulan. 5 bulan itu gajiku berarti dibikin rata-rata aja 15 juta lah. 15 juta sekitar berapa ya? Ya 60 lebih lah, 60 lebih kan, belum sama istriku nanti jajan sebulan itu kan kebutuhannya. Ini tuh tak irit-irit buat bikin rumah itu, orang kerjanya saudaraku sendiri, orang tuaku sendiri, adikku sendiri, biar menghemat lah. Itu kata orang-orang, kok bisa gaji setahun bisa bikin rumah.
kenapa nggak bisa? Kalau kita kan ada niatan pasti bisa lah sama. Itu asalkan kita ada niat, omong hemat, nggak neko-neko lah. Yang penting kita tuh jajan, tiap bulan kirim lancar, jangan selingkuh dengan uang itu kan, jangan bilangnya dapatnya sekian, kirimnya sekian, nggak sama itu kan. Yang penting itu tuh kejujuran dalam rumah tangga itu biar dapat kebahagiaan itu. Dan alhamdulillah rumahku sudah jadi, sudah bisa ditempatin, tinggal mengisi dalamannya. Poin-poinnya itu kalau bikin rumah dalam setahun itu semua TKI itu bisa kalau ada niat. Cuman kebanyakan anak-anak itu niatnya itu kurang, masih belum kepikiran lah. Terus itu kenang-kenangan bikin rumah itu banyak pahitnya, banyak perintangannya. Ada aja orang pengen minjem uang lah, pengen minta bantuan lah, pengen ini itulah, kebutuhan itu ada ya, tapi kita tuh nggak menghiraukan yang lain, fokus dulu bikin rumah itu kan. Kalau rumah jadi kita itu udah tenang lah, kita rumah tangga itu kan pengen toh punya rumah sendiri, nggak numpang sama orang tua atau sama mertua itu kan. Setiap orang rumah tangga kan pengennya bisa sendiri, pengen mandiri. Itu juga aku. Terus terang, saya terima kasih banget sama pabrik, sama Chelsea juga telah menempatkan saya di pabrik yang saya tempatin sekarang, yang kerjakan sekarang. Dalam 1 tahun itu, 1 tahun 1 bulan bisa bikin rumah. Kurang lebih ya nggak nyampe 200 juta gitu kan. Kata orang itu bikin rumah tuh mahal, bikin ini itu. Ya itu jangan menghiraukan omongan orang gitu kan. Omongan orang itu bikin kita itu mentalnya tuh jatuh. Jadi nggak, mending bikin ini aja tanya, beli BTN jangan. Itu terus terang aja ya, kalau BTN itu kan nggak tahu kualitasnya, nggak tahu bikinnya gitu kan. Ada aja pengen ngontrak terus, apa pengen tinggal sama orang tua terus gitu kan. Kita itu fokus aja, jangan menghiraukan orang-orang ngomong bikin rumah itu mahal habis 300 juta gitu kan, sekian enggak itu. Itu kalau kita benar-benar kerjain seirit-irit mungkin, kita itu dapat di bawah 200 juta gitu kan. Itu aku di Taiwan itu selama 1 tahun tidak pernah namanya main atau kemana, itu kerja walaupun Sabtu Minggu kan kadang nggak lembur, kalau malam cuma pulang jam 5 kan itu kan. Dan kalau pulang kerja jam setengah 9-an, aku kadang bantu nyuci piring buat dapat makan lah, nggak apa-apa, nggak dibayar juga, yang penting dapat makan kan. Ada kalau pulang lembur kan lapar gitu kan, jadi aku makannya tuh di warung Indo gitu kan, ada di warung Indonya, makan, dikasih makan, cukup cuci piring aja gitu kan, ya 1 jam lah, nanti pulang setengah 10. Tapi sekarang fokus sama kerjaan di pabrik banyak barang, banyak orderan, jadi aku tak fokusin dulu ke pabrik. Kalau lemburan udah nggak ada, ya apa boleh buat lah, cari-cari sampingan itu. Kita itu jadi TK itu harus cerdas, jangan ngandelin satu bidang kerjaan pabrik. Misalkan emang jangan sampai itu kan, kalau pabriknya nggak ada lembur, terus kita punya keinginan besar, pengen punya kemauan, pengen punya ini itu, kalau bisa itu kan inisiatif lah, kita tuh cari kerjaan di luar itu kan. Yang penting diam-diam, yang penting aman itu kan, jangan sampai ada orang tahu itu kan. Cukup kita sendiri. Kenapa aku kalau kerja itu sendiri nggak mau bawa temen itu kan. Kalau bawa temen itu resikonya banyak mas, kadang resikonya banyak. Kadang bosnya itu tidak mau itu kan, nggak tahu kita kerjanya, kadang nggak suka gitu. Makanya aku kalau kerja kemana-mana pun sendiri aku. Anak-anak kan pada, kok kamu kerjanya nggak ngajak-ngajak, bukannya saya apa-apa itu kan.
takutnya tuh bikin malu nanti takutnya nggak cocok. Nah, aku ya kadang alasannya kerjanya berat, ini cuma satu orang, padahal kan itu bahkan mintanya satu atau dua gitu kan, tapi aku bilang nyari sendiri aja gitu kan, takut aku nggak cocok sama orang. Awal mula itu uang, bukan uang lah, rumah tangga, terus keinginan pengen rumah, terus tapi dia selingkuh di sini atau main belakang atau cewek atau cowok itu kan, itu bisa-bisa nggak jadi bikin rumah. Kenapa uang seharusnya buat ini malah buat bayar modal gitu kan. Nah, kita itu kalau pengen ada niatan ya bikin gitu kan, bikin rumah gitu kan. Toh kalau kita udah jadi bikin rumah kan tinggalin enak berdua, bertiga sama anak lah gitu kan. Dan pantangannya itu kan 3, cuman jangan pernah main judi sama minum sama cewek itu tak pegang dari awal. Aku udah ada niatan mau bikin rumah, caranya 3: jangan judi, jangan minum, jangan main cewek. Itu kalau tiga-tiganya main rumah, kita itu pulang itu cuma bawa badan doang, duit nggak punya. Bener, banyak kan, banyak, cuma bawa ongkos gaji terakhir doang dengan di rumah punya apa. Nah udah gila lah, jangan sampai kalian itu jangan kayak gitu kan. Hargailah yang di rumah menunggumu, jangan mengecewakan. Kalau kita benar di rumah juga pasti benar, istri atau suami benar, pasti benar, tergantung kitanya lah ya kan. Makanya anak-anak itu kan udah bertahun-tahun kok aku nggak jadi-jadi bikin rumah gitu kan. Kamu itu salahnya gimana, salahnya di apa gitu kan, apa kamu ini itu kamu, padahal gajinya ya rata-rata lah dia lembur terus 30 ke atas gitu kan. Tapi kok nggak bisa bikin rumah gitu kan. Menurutku ya perbaiki dulu lah kekuranganmu itu apa itu kan. Apa mungkin kamu kebanyakan main, atau mungkin kamu terlalu loyal dalam jajan atau makan gitu kan. Aku tuh selama di Taiwan itu paling banyak itu jajan itu 5.000 atau setara. Kalau kursnya 500 itu 2.500.000 lah ya, tapi kalau kursnya rendah paling 2 jutaan nah, gitu kan. Itu tak bikin cukup aja lah, dibikin pas lah, dibikin hemat lah. Kita itu nggak apa-apa di sini sengsara gitu kan, prihatin lah, pelanti lah, atau prihatin atau hemat lah. Yang penting di rumah itu kita tuh ada hasil. Tapi yang ada lagi yang orang ngomong, kamu di sini hemat, tau-taunya mati. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Omongan itu tidak perlu dihiraukan. Anggap aja itu omongan yang tak berguna gitu kan. Prinsipku ya gitu. Nggak apa-apa di sini nggak pernah jajan, nggak pernah main, nggak pernah apa-apa gitu kan. Yang penting di rumah kan punya apa-apa gitu kan. Orang itu kalau di sini tuh happy poya-poya kan, di rumahnya kan tahu-tahu kan nggak ada apa-apa kan. Yang penting kan kita itu di sini hemat, yang penting di rumah tuh ada apa-apa gitu kan, punya apa-apa. Ya terima kasih telah menonton videoku, jangan lupa like ya, komen di bawah, dan yang belum subscribe. Terima kasih. Salam dari saya, Bunda Dejaku. Bye bye.